Where you at? Na, 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 na. Takut diajak challenge aku. Kalau gitu aku permisi, aku duduk di sini. Takut merinding sebelah Vidi ya. Oh, Oke, sebelum kita mulai, boleh dulu disapa teman-temannya. Tadi kalau Bu Nia udah, mungkin Pak Thomas boleh menyapa teman-teman yang udah hadir dulu nih Pak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat kehadirannya. Harapan kita bahwa acara ini bisa membuat manfaat juga buat semuanya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Yeay, terima kasih Pak. Selanjutnya Vidi. Yes. Disapa dulu teman-temannya. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Ya gitu dah. 저는 Vidi Aldino Rago입니다. 저는 Indonesia 가수입니다. 감사합니다. Gimana, keren ya? Template kan bro? Apa? Template kan? Template. Sama dong. Kalau nanya yang lain sih gue juga nggak tahu lagi gitu ya. Kencana yo. Kencana yo. Kencana. Oke deh, ini seru banget hari ini. Jadi kita bakal ngobrol secara casual aja. Kita udah pengen tahu sebenarnya apa sih yang seru yang bakal berlangsung tahun depan. Aku boleh kasih TMI dikit gak? Too much information. Biasa kan kalau misalnya idol-idol itu suka kasih TMI ya. Honorary TMI adalah tahun lalu Bu, Pak, Vidi. Bukan tahun lalu, tahun ini di awal tahun aku itu nonton ke ke Bangkok untuk GDA ke-37. Ada yang di sini nonton juga? Ada? Wow, halo, ketemu aku enggak? Enggak, dia duduknya paling belakang banget. Nah, karena tahun ini kita tuan rumah, kita harus di depannya idolnya ya. Nggak boleh jauh-jauh. Atau di pangkuan. Itu aku mau sih. Mbak, udah dibayangin lagi. Oke, Bu Nia. Yes. Pertama-tama aku mau mengucapkan congratulations. Thank you. Selamat. Deg-degannya nyampe di aku, Bu. Tapi gimana sih Bu perasaannya gitu ya ketika wah nice kepilih nih gitu ya jadi salah satu partner dan juga yang bertanggung jawab nih Bu untuk GDA tahun depan. Tentunya seperti yang saya coba sampaikan dengan baik tadi di speech itu, tentunya kami merasa sangat bangga dan merasa ini adalah hak istimewa sebagai lokal promotor terpilih untuk membawa acara yang sebesar ini, bersejarah ini, yang berskala internasional ke Indonesia. Itu luar biasa ya. Terus yang kedua, kami juga merasa sangat terhormat dan bangga juga bisa bekerja sama dengan semua mitra-mitra yang ada di sini, JTBC, Paradise Group, Monday Morning, dan Bank Mandiri tentunya. Thank you Pak Thomas. Iya. Terus kami juga sangat antusias bisa berbagi momen berharga ini kepada seluruh penggemar musik di Indonesia, khususnya penggemar K-pop seperti Kak Vidi. So yeah, it's been a pleasure. Like we're very happy, we're very proud, and we can't wait. Can't wait, aku juga. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya dari Pak Thomas nih, tadi aku belum sebutkan Pak, as the Senior Vice President dari Transaction Banking Retail Sales dari Bank Mandiri nih, yang terpilih menjadi title sponsor Pak. Wow, semangat deh kita ya. Oke Pak, perasaannya apa Pak? Biasa aja Pak? Atau happy Pak? Sebenarnya pengen nanya ini sih Pak. Jadi, wah kan with Bank Mandiri gitu ya Pak ya. It's something yang big loh Pak, besar sekali. Apalagi ini acara kita tahu bakal seluruh dunia ya. Wow, bakal ditonton satu dunia gitu Pak. Ada with Bank Mandiri, itu kan pasti bangga banget. Dan pastinya apa aja sih persiapan dari Bank Mandiri nih Pak untuk GDA tahun depan? Oke, makasih Mbak Kenny. Jadi ini tentu saja sangat menggembirakan dan membuat kami bangga juga bisa menjadi partner dari GDA Award di Indonesia tahun depan. Dan tentu saja ini satu kolaborasi yang menurut saya sangat apik, di mana satu event internasional bisa hadir di Indonesia dan membawa satu persembahan lah buat masyarakat Indonesia, tentu saja dalam hal kolaborasi budaya antara dua negara, antara Indonesia dan ya tentu saja semua yang internasional ya. Salah satunya Mas Widi ini salah satu yang penggemarnya juga kan gitu. Nah, jadi kami berharap bahwa ini bisa menciptakan satu sinergi bersama di dalam masyarakat, bahwa ini kita mau membuat satu hal yang luar biasa lah untuk bahwa Indonesia ini go internasional juga, kita bisa mendunia. Ini budaya yang harus kita dorong terus supaya kita semakin matang di kancah internasional. Dari kami. Mantap, kasih tepuk tangan dong biar semangat. Oke, Fit, kebetulan pertanyaan
kamu masih nanti 1 jam lagi. Aku sabar aja. Aku di sini aja udah happy. Nggak perlu apa-apa announcement hari ini tuh bikin happy. Nggak cuma aku tapi seluruh K-pop Iya. antusias di Indonesia. Sih. Pokoknya nanti kita kan bakal spill something ya. Nah di ruangan Nah boleh ini- langsung ke situ aja nggak? Nah, Pelan-pelan nggak boleh, ya. ntar lu pulang Pelan-pelan soalnya. ya. Oke. Nah, oke, untuk Vidi sendiri nih, Iya, kan gimana? kita tahu banget ya dari social medianya. Lo tuh kayaknya mulai berapa tahun lalu ya? 3? Pandemi, pokoknya beberapa awal Ih, pandemi. sama 2020. banget lagi. Ya kan Bu ya, kayak semua tuh pada K-pop, gitu nonton what else, betul lagi. Jadi terbayang-bayang itu. Saya putus Bu pas pandemi Oh, kok curhat? gara-gara aku liatin opa-opa itu. Oh, kok jadi curhat ya? Ah. Enggak, tapi berarti 3 tahun lalu lah ya. Betul, 3 tahun. Sampai bikin lagu loh ke Korea emang. Bener. Beda level lah kita guys. Enggak dong, karena belajar tuh harus nggak ada batasnya. Iya. Kebetulan tahun ini gue dapet kesempatan untuk kerja bersama produser-produser Korea langsung di Koreanya juga dan produser-produsernya bener-bener produser-produser yang sudah memproduksi banyak lagu dari idol-idol yang gue sangat amat idolakan gitu. Jadi sekarang udah cinggu dong. Singgu. Oke, nah lo pas tahu nih ya, GBA Iya. di Jakarta gitu. Iya. Gimana? Teriak satu, karena gue tahu awal tahun udah ada di Thailand kan. Gak nyangka bahwa next destinationnya itu Jakarta, Indonesia gitu. Jadi gue mau ngucapin makasih banget untuk promotor, sponsor semuanya udah membuat Golden Disc Award ini terjadi di Indonesia. Ini nggak cuman gue sih di sini sebenarnya mewakili teman-teman K-pop enthusiast ya, sebenarnya pasti super happy dan super excited. Nggak sabar untuk bisa war ticket juga dan kayak bener-bener wah ini gue udah kayak giddy up gitu soalnya. Dan soalnya kan di Bangkok itu udah wow banget, dan tahun ini tuh kayaknya aku belum dapat apapun teaser untuk line up-nya, tapi kayaknya pasti akan gila sih. Jangankan itu ya, Nah, untuk acara hari ini aja bener-bener Nggak ada. semuanya tuh Gak ada yang tahu. Pak Thomas aja nggak tahu. Thomas nggak tahu. Sponsor utama aja nggak tahu gimana gua. Gitu. Bener. Oke. Nah kan Vidi yang tadi lo bilang gitu, lo jadi K-pop antusias banget. Sebenarnya all about Korea sih ya, Yes. ya kan. Yeah. Nah kalau pendapat lo tentang K-pop di Indonesia itu sekarang kayak gimana sih? Sebenarnya K-pop di Indonesia tuh udah lama banget menjamur si culture K-popnya itu dari zaman gua kuliah tuh, dari Super Junior ke sini itu kayaknya udah, tapi makin beberapa tahun belakang ini rasanya makin erat hubungan Korea dan Indonesia gitu. Apalagi gue seneng banget, kenapa? Karena banyak sekali idol-idol Korea yang sudah menjadikan Indonesia menjadi spot favorit mereka untuk melakukan pertunjukan, meet and greet, dan beberapa tahun terakhir banyak banget kan, tiap bulan ada aja yang berkunjung ke Indonesia untuk melakukan show, ketemu sama fans-fansnya, dan the fan base di Indo itu for a lot of like K-pop idol itu juga kuat banget. Gue udah ketemu beberapa komunitasnya juga dan mereka kuat dan punya impact kuat, dan kayak nggak cuman kayak mereka mengidolakan, tapi mereka udah bikin movement yang menurut gue juga luar biasa banget gitu. Jadi the wave is very strong but also meaningful buat gue di Indonesia. Kan lo sebagai Mister Persahabatan ya. Aduh. Sekarang berarti cinggu-cinggu lu kan udah mulai international nih. Bentar lagi kayak gue rasa Vidi tuh ini deh, fans sign di Korea ya. Aduh, ya Allah, amin. Aminin gak Ya, sih? boleh amin. Ya Mimpi kan? boleh ya, Iya, mimpi iya, boleh. iya. Tapi popularitas K-pop itu nggak cuma di Indonesia, tapi gue rasa di seluruh dunia, misalnya sampai Betul. ke Amerika apa segala macam. Sampai lo tuh berdedikasi juga, yang tadi lo bilang gitu, yang lo ceritain bahwa sampai bikin lagu nih sama produser dari Korea. Iya. Itu boleh ceritain sedikit gak? Maksudnya kenapa lo bisa, oke deh, this time deh gue mau coba deh sikat ke Korea gitu. Karena buat gue gini, gue awalnya menyukai K-pop music itu dari lagu-lagunya aja. Lama-lama gue belajar, gue gali, gue makin menghargai proses dibalik bagaimana mereka membuat lagu, membuat project, membuat music videonya, membuat campaign-campaignnya. Dari situ gue merasa, wah, the industry di sana itu sangat amat luar biasa besar dan detail gitu. Itu yang gue pengen belajar sebenarnya. Karena gue kan, kalau teman-teman tahu, gue tuh sebagai artis independen di musisi independen di Indonesia, jadi gue butuh belajar juga. Dan gue merasa musik-musik Korea itu sangat amat luar biasa global. Jadi nggak yang menikmati itu ya seperti teman-teman tahu, nggak cuma masyarakat Korea aja, tapi global market itu bisa menikmati. Dan itu menurut gue interesting banget. Gue pengen banget belajar apa yang bisa gue serap dari K-pop industry di sana yang bisa gue aplikasikan di gue gitu. Dan kebetulan tahun ini yang tadi lu bilang kan, gue mendapat kesempatan yang luar biasa banget untuk
kenalan, nggak cuma kenalan, kerja bareng juga sama produser-produser Korea di sana. Ya tungguin ya teman-temannya karya-karya terbaru saya nanti. Aku jadi promosi ya. Iya bener ya. Kapan lagi coba Vidi ngedance kan, dance challenge. Jadi lo kalau misalnya mau tahu nih siapa yang lagi ke Indonesia, lihatnya di Instagram lo kan. Iya. Tapi senangnya karena gini loh, kayak apa namanya, gue beberapa kali dapat kesempatan untuk ketemu ada itu, dan bener-bener kayak work ethicnya dan how they greet the fans. That's true, itu very apa ya, gue melihat mereka tuh udah di situ tapi kayak fan service-nya luar biasa, and the dedication towards their art tuh juga menurut gue kayak top notch sekali. Jadi gue bener-bener mau belajar banyak sih dari mereka gitu. Wow, jadi ternyata dari K-pop ini juga banyak yang lo ambil gitu ya. Maksudnya work ethic-nya mereka, cara mereka menghadapi fansnya, dan kerja kerasnya sih yang gue tuh bener-bener apa ya, kayaknya salut banget gitu kerja kerasnya. Kadang-kadang kita udah berasa kayak gue udah kerja keras deh. Lihatlah idol-idolmu nak. Soalnya ya kan? mereka dari umur 9 tahun, 10 tahun udah latihan dan sayang. Betul. Gitu. Makanya kalau mau segitu kita harus bisa lebih kerja keras lagi. Iya betul. Tapi kasih tepuk tangan untuk kita semua yang telah membiayai mereka ya. Bercanda. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sama Vidi nih, kalau sekarang sama Bunia deh Bu, ya kan? Sebenarnya aku nanti mau kasih playlist ke Bunia biar nanti latihan dulu Bu buat tahun depan. Nah, Bu, ini upaya apa aja sih yang dilakukan sama NICE nih ya? Karena kan melihat bahwa JG ini udah ke 38 kali Bu, ya kan? Dan ini kan bukan cuman orang Indonesia doang yang nonton, nanti bakal banyak orang Korea juga dan orang-orang luar negeri. Nah, gimana nih Bu, apa sih yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa acara ini bisa dinikmati sama semua orang Bu? Oke. Jadi sekali lagi kita mau menyampaikan bahwa kita bangga banget sebenarnya bisa membawa acara ini tuh, acara sebesar ini ke Indonesia. Apalagi nanti disiarkan ke seluruh dunia dan artinya akan menarik perhatian dari penjuru dunia, thanks to JTBC, right? Tentunya secara profesional kami berupaya pada penyelenggaraan acara ini menjadi luas. Artinya nanti kita menjanjikan interaksi yang menyenangkan dan luar biasa antara penggemar dengan idolnya. That's one. Lalu tentunya untuk mencapai hal tersebut kita melakukan beberapa hal. Satu, pemilihan venue udah pasti. Yang kedua adalah bekerja sama dengan mitra-mitra dan sponsor-sponsor yang tentunya berkredibilitas tinggi, right? Dan kita menyediakan panggung dan tata laksana acara itu harus yang rapih, yang lancar, dan berkomitmen untuk menempatkan pengalaman yang aman dan nyaman bagi semua orang itu adalah menjadi prioritas yang paling utama. Ya, jadi itu kan memberikan gambaran keseluruhan experience of the concert kan. Terus dengan kursi eksklusif yang terbatas untuk VIP package. Aduh, udah dikit bocor nih. Gimana Bu, ulang? Pengaturan tempat duduk yang cermat juga memberikan prioritas untuk keselamatan artisnya saat tampil gitu ya, dan juga pengalaman penonton yang optimal, ya kan? Terus untuk meningkatkan pengalaman konser, setiap kursi di JIS itu dijamin pemandangan yang premium. Jadi semua kursi yang ada nanti di Jakarta International Stadium itu pasti akan mendapatkan pemandangan yang paling oke. Terus kita juga telah menginvestasikan teknologi RFID itu untuk prescription barcode-nya nanti. Jadi nanti memastikan entry pokoknya nggak pakai prosesnya, nggak nyangkut-nyangkut, nggak ngantri lama-lama panjang-panjang, semua entry-nya itu pokoknya lancar dan mulus. Dan untuk penyiaran internasional sekali lagi dengan bantuan JTBC ini semua akan menjadi terlihat nggak hanya untuk di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Oke. Nah Bu, tapi kita tahu ya semua untuk pemilihan host itu aku yakin gak mudah deh Bu, pasti susah Bu. Dan apa aja sih menurut Ibu nih, karena sekarang udah terpilih, kan boleh bangga ya Bu ya. Kira-kira kenapa sih Jakarta ini bisa terpilih sebagai tuan rumah, dan juga faktor-faktor apa aja nih yang membuat Jakarta ini bisa terpilih Bu? Oke. Jakarta terpilih kali ini untuk Golden Disc Award ke-38 tentunya tidak hanya mencerminkan antusiasme yang luar biasa dari penggemar K-pop yang ada di Indonesia, tetapi juga mencerminkan potensi bisnis dan budaya Indonesia ya, terutama di Asia Tenggara juga. Terus tentunya ada beberapa hal lainnya yang bikin Jakarta Indonesia ini terpilih. Yang satu adalah pasar musik di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Dan jumlah penggemar K-pop yang ada di Indonesia adalah sangat besar.
tentunya ini menggambarkan betapa berpengaruhnya musik Korea, K-pop ini dengan budaya yang ada di Indonesia dan musik yang ada di Indonesia. Yang kedua, lokasi Jakarta di Indonesia ini strategis dan keberagaman budayanya, keramah tamahannya yang hangat, itu menarik perhatian penonton, tidak hanya penonton yang ada di sini tetapi juga mancanegara. Wow, kasih tepuk tangan buat Jakarta dong. Bisa